dulu tempat duduknya, mejanya, ya. Oke, baik, sebelum kita mulai saya absen dulu. Fitriani, Hadir Pak. Juliana Aini, Hadir Pak. Yulia Fitri, Hadir Pak. Rayuandi, Hadir Pak. Arya, Hadir Pak. baik, Muhammad Khairul Jam, Hadir Pak. Ardiala, Hadir Pak. Asih Murni, Hadir Pak. Syariah, Hadir Pak. Leni Ramayana, Hadir Pak. Suci, Hadir Pak. Emi Marsanda, Hadir Pak. Deriana Nafisa, Hadir Pak. Kayani Fitri, Hadir Pak. Semangat Minggu. Hadir Pak. Berarti hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah alamin. Baik. Bersemangat hari ini kita mulai pelajaran? Kurang semangat kayaknya. Ayo, bersemangat. Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Oke, siapa coba yang ingat pelajaran minggu lalu apa? Ya? Oke, tentang sholat jamaah. Baik, masih ada yang ingat apa pengertian sholat jamaah? Masih Pak. Ya, sholat jamaah adalah sholat fardu digabungkan atau digabungkan. Baik, masih ingat apa saja sholat yang bisa digabungkan? Masih Pak. Apa? Zuhur, Isya, Maghrib dan Zuhur dan Isya Pak. Ya. Dan Isya juga. Oke, baik. Arya masih ingat apa? Suci apa tadi? Sholat yang bisa dijamak? Zuhur, Asar, Maghrib, Isya Pak. Ya, sholat yang bisa dijamak ada zuhur, asar, maghrib, isya. Baik, itu pelajaran kita minggu lalu. Baik, pada pertemuan kali ini ya, kita membahas lanjutan dari pelajaran kita minggu lalu, yaitu sholat jamak dan asar. Kalian bisa mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan salat kasar ya. Jadi nanti ketika misalnya kalian melakukan perjalanan keluar daerah dengan syarat kemarin di syarat jamak berapa? Jauhnya 640 km. Nah, ini sama. Jadi di syarat kasar ketika kalian bepergian jauh melewati batas 80,640 km, jadi kalian sudah bisa mengkasar sholat ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan pelajaran minggu lalu, berarti kalian nanti sudah bisa menjamak sholat dan mengkasar sholat. Oke? Ya, baik. Ini kita bahas tentang salat kasar. Jadi ini kompetensi dasarnya ada 6 poin ya. Nanti kalian berusaha untuk bisa mengerti dan bisa menjelaskan pengertian salat kasar. Kemudian syarat-syarat salat kasar, kemudian macam-macam salat yang bisa dikasar, dan menunjukkan contoh tata cara salat kasar ya. Itu kompetensi dasarnya. Nah, untuk tujuannya ini ada 7 poin. Yang pertama, nanti kalian bisa menunaikan salat jamak kasar ketika sedang bepergian ya, seperti yang kita bahas minggu lalu. Sholat jamak dan sholat kasar syarat utamanya pertama harus ya bepergian jauh atau dalam perjalanan ya. Jadi tujuan ini masih sama ya. Kemudian menunjukkan perilaku disiplin sebagai implementasi dari pelaksanaan sholat jamak. Nah, kemudian kalian nanti bisa menjelaskan pengertian syarat kasar setelah pembelajaran ini. Nanti kalian juga bisa menjelaskan macam-macam syarat yang bisa di kasar ya, dan ini menunjukkan tata cara syarat kasar dan menunjukkan contoh tata cara syarat kasar ya.
Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Salat kasar itu ada yang tahu sebelumnya? Tidak ya? Arti dari kasar itu adalah meringkas. Jadi dari sholat wajib yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat saja. Baik, silakan kalian amati foto yang 4 ini, ya. Identifikasi, buat pertanyaan atau apa yang kalian nggak paham. Silakan kalian diskusikan dengan teman sekelompoknya. Ya, waktunya 5 menit. An-Nawawi menyebutkan Imam Asy-Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah mengatakan apabila seorang musafir melakukan jamak di waktu yang pertama, ada 3 syarat agar jamaknya sah. Yang pertama, tertib, yaitu sesuai urutan sholat, wajib mendahulukan sholat yang pertama karena sholat yang kedua sifatnya mengikuti, sehingga harus mendahulukan yang diikuti. Dan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan jamak takdim seperti ini, lalu beliau bersabda, lakukanlah sholat sebagaimana kalian melihatku sholat. Jika dia mulai dengan sholat yang kedua, maka tidak sah sholatnya dan wajib diulangi dengan mengerjakan sholat pertama. Al-Majmu'. Salat kasar secara bahasa, ya. Kasar itu secara bahasa itu berasal dari kata kasara yu kasiru, yang berarti meringkas atau mengurangi, ya. Paham ya? Kasar itu berasal dari kata kasara atau yukasiru yang memiliki arti meringkas atau mengurangi. Baik. Nah, secara istilah, ya, kasar itu adalah mengerjakan serta meringkas jumlah rakaat dari 4 menjadi 2. Ya, jadi yang biasanya sholat zuhur, sholat asar, sholat isya kan 4 rakaat kan? Nah, kalau sudah dikasar itu tinggal 2 saja. Sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat, sholat isya 2 rakaat. Sudah pernah dikerjakan? Nah, berarti kan ini bermanfaat kalian. Nanti kalian kalau bekerja jauh, kalian tahu bagaimana cara melaksanakan sholat jamaah dan sholat kasar. Ya kan? Nah, hari ini kita bahas tentang pengurangan ini dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, ya. Itu secara pengertian. Kemudian, nah, apa saja waktu sholat fardhu yang boleh dikasar? Ini kita tadi, ya. Yang pertama subuh, kemudian sholat kasar, kemudian sholat isya. Kalau maghrib dan sholat subuh itu tidak boleh kasar, ya. Baik, kemudian ini adalah dasar hukum kita boleh mengkasar sholat, ya. Itu terdapat di Quran surat An-Nisa ayat 101. Saya mau baca. Syarat jamak dan kasar yang pertama, ya. Dalam perjalanan seperti yang dibahas tadi, jarak tempuhnya 80,640 km. Yang kedua, perjalanan itu harus dilakukan untuk bertujuan baik, ya. Kemudian baik dari penjelasan tadi, ya, dari kalian mengamati gambar, melihat video tadi, dan membaca buku serta mendengarkan penjelasan yang Bapak sampaikan tadi. Baik, apakah ada yang mau bertanya? Aku Pak. Oke, baik, silakan Irul. Bagaimana cara melakukan sholat jika sedang dalam perjalanan jika tidak duduk? Oke, pertanyaan Irul jelas ya. Bagaimana sholat jika dalam perjalanan tapi tidak berduduk? Baik, ada yang mau? Saya Pak, Oke, silakan. saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Tidak dibenarkan kita salat tidak berwudu atau tidak bersuci. Oke, baik. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2 yuk. Oke, yang lain masih ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Bagaimana cara melaksanakan salat jamak? Oke, baik. Pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana cara melaksanakan salat jamak takdim kasar? Jelas ya?
Baik, ada yang mau menanggapi? Baik, ada. Ya, silakan. Memenuhi persyaratan pelaksanaan salat jamak kasar. Salat diawali dengan iqamah. Melaksanakan salat zuhur 2 rakaat diawali dengan niat untuk salat jamak takbir kasar. Adapun niat adalah Untuk salat jamak takdim. 4. Melaksanakan salat zuhur 2 rakaat sampai selesai. 5. Melaksanakan salat asar 2 rakaat yang didahului dengan iqamah dengan niat salat jamak takdim kasar. 6. Melaksanakan salat asar 2 rakaat sampai selesai. Oke, baik. Terima kasih. Yuk, kita kasih aplaus. Mengumpulkan data, ya. Jadi silakan kalian analisa. Saya akan berikan video lagi untuk kalian analisa perjalanan orang dari Jakarta ke Solo, ya. Baik, silakan diidentifikasi. Hai guys, assalamualaikum. Setelah 2 tahun menanti, akhirnya tahun ini kita bisa mudik juga. Insya Allah kami akan berangkat mudik ke daerah Sumatera Barat. Kita susun jalannya ke dalam mobil ya. Oke, semuanya sudah beres, sudah masuk ke dalam mobil. Selesai packingnya. Hari ini, tanggal 22 April 2022, kami memulai perjalanan mudik menuju Sumatera Barat. Kita lihat jam di sini, jam 5.16. Nah, kita sekarang masuk di gerbang tol Paman. Oke, baik, dari hasil pengumpulan data dari penayangan video barusan, ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Apakah mereka bisa melakukan sholat? Baik, pertanyaannya apakah mereka yang melakukan perjalanan tadi boleh mengkasar sholat? Baik, ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. Baik, kita akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Boleh karena mereka sudah memenuhi syarat sengkasa sholat. Oke, baik. Kasih aplaus dong untuk reaksi. Oke, baik. Yang lain ada yang mau? Saya minta perwakilan kelompok untuk mengambil LKPD ke depan. Oh ya, ini lupa. Baik ya, di LKPD boleh punya kalau ada apa mau apa, kalau tidak apa ya. Oke, silakan kerjakan LKPD sekarang berdasarkan instruksi LKPD. Nanti hasilnya diberikan ya. Oke, baik, kita akan melaksanakan post test dan tolong dijawab disilang saja ya. Oke, waktunya 5 menit ya. Dari sekarang, ayo silakan. Pertama, ya, salat yang boleh dikasar adalah
salat zuhur, asar dan isya. Berarti nomor 1 adalah D. Kalau yang jawab D berarti dicontreng, yang jawab selain D disiram. Dah. Baik. Yang nomor 2, seseorang diizinkan melakukan salat kasar. Ya, apabila dalam keadaan perang, dalam perjalanan jauh, dalam keadaan lupa, dalam keadaan sibuk, diizinkan melakukan salat kasar berarti adalah D. Baik. Nomor 3, ini Rosid bersama teman-temannya pergi ke pasar di Semarang. Mereka berangkat dari Jakarta jam 5.30. Mereka pergi untuk salat dan melakukan salat. Rosid dan teman-temannya melakukan salat itu kemudian mengerjakan salat kasar. Namun melaksanakan salat 2 rakaat dan asar 2 rakaat. Berarti Rosid mengerjakan salat ya kasar, tapi kan ada yang kan? Berarti adalah salat jamak takdim kasar. Berarti A. Nomor 3 adalah A. Oke, nomor 4. Pertanyaan 2 ini ada contoh saatnya. Pertanyaan 2 ini adalah contoh. Seterusnya ya, kita akan melaksanakan presentasi dari masing-masing kelompok. Baik, saya kasih kesempatan kelompok yang paling siap, silakan yang mau maju. Oke, baik, kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Macam-macam salat kasar, 1 zuhur, 2 asar dan isya, dan terbagi menjadi 2 macam, yaitu kasar jamak takdim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Salat adalah ibadah ritual yang telah ditetapkan tata cara dan waktu pelaksanaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, salat tidak sah bila dilakukan tidak sesuai dengan tata cara dan waktu yang ditentukan. Namun demikian dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 2, mendiskusikan syarat-syarat salat kasar. Para ahli fikih mensyaratkan hal-hal berikut sebagai syarat sah salat kasar. A. Hendaknya perjalanan itu panjang, kira-kira ditempuh sejauh 2 makalah atau 2 hari perjalanan ataupun 16 farsakh menurut mayoritas ulama. B. Perjalanan jauh dengan jarak tempuh tidak kurang dari 90 km. C. Hendaknya perjalanan itu dibolehkan. Baik, demikian tadi presentasi dari setiap kelompok dan ini sangat luar biasa atas hasil diskusinya. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke, baik, ini adalah kesimpulan kita hari ini, ya, hasil diskusi kali ini. Jadi Bapak cuma menguatkan saja, ya. Yang pertama, salat kasar itu adalah salat yang diringkas atau dikurangi rakaatnya, ya. Itu yang satu. Yang kedua, salat kasar itu hukumnya boleh. Dasar hukumnya adalah Quran surat An-Nisa ayat 101. Kemudian syarat yang utama untuk melakukan salat kasar adalah harus dalam perjalanan minimal jarak tempuhnya 80,60 km. Nah, itu inti saya. Jadi untuk PR, ya, hafalkan niat salat jamak kasar. Sebatas pelajaran kita hari ini, apakah ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Oke, alhamdulillah. Oke, berarti untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, ya, saya silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa agar ilmu yang kita dapat hari ini mendapat berkah. Baik, kepada ketua kelas saya silakan.